Saudara-saudara seiman, Jemaat HKBP Kuala Tungkal, pada malam ini kita melaksanakan kebaktian keluarga secara daring di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selamanya kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel yang sampai pada kita malam ini, yaitu Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita baca secara sponsor ya, dan ayat yang terakhir kita sama-sama bacanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham
dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kita sama-sama baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami beroleh kesehatan dan keselamatan serta sukacita pada saat ini. Tuhan, pada malam ini juga kami mau mendengar firman-Mu pada ibadah pertanyaan keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau memohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing, agar kami bisa mengerti firman-Mu dan kami memperoleh kekuatan untuk melakukan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi nats renungan buat kita pada pertanyaan keluarga saat ini, yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-11, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi, yang menjadi nats renungan buat kita pada malam ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya,
izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap umat manusia pastilah menginginkan kemerdekaan dalam hidupnya. Itu yang menjadi semua harapan, impian setiap orang agar dia bisa merdeka di dalam hidupnya. Tidak ada seorang yang menginginkan perbudakan. Tidak ada orang menginginkan penjajahan dalam kehidupannya. Karena ketika manusia itu hidup di dalam perbudakan, di situ telah hilang haknya yang paling hakiki, yaitu kebebasan. Hidup untuk merdeka. Dia tidak mampu lagi untuk hidup secara bebas, melakukan apa yang diinginkannya ketika orang sudah diperbudak. Untuk itulah saat ini kita ingat dan kita lihat bagaimana juga dunia selalu menyerukan agar di seluruh muka bumi ini segala perbudakan, segala penindasan, segala penjajahan itu harus dihapuskan. Dalam bentuk apapun, itu seruan di seluruh dunia ini. Karena memang itu sangat bertentangan sekali dalam kehidupan manusia yang memiliki hak hakiki untuk merdeka. Setiap umat manusia, dimanapun dia, siapapun dia, kaya, miskin, tua, muda, dari benua manapun, haknya memiliki hidup merdeka. Untuk itulah saudara yang terkasih, saat ini diingatkan kembali bagaimana bangsa Israel yang pada zaman itu diperhamba di Mesir, mereka juga menjerit, mereka juga menangis agar penderitaan mereka didengarkan oleh Tuhan,
agar mereka dilepaskan dan dibebaskan dari Mesir. Seperti yang kita ketahui, Tuhan bertindak. Tuhan bertindak untuk membebaskan mereka. Semua seruan mereka telah didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan memilih seorang hambanya, yaitu Musa. Musa yang pada saat itu dia sedang dalam pelarian, karena waktu itu dia sangat miris melihat saudara-saudaranya sebangsa diperbudak, sehingga dia melawan, dan begitu direncanakan oleh Firaun dia harus dibunuh, dan dia lari ke Midian. Di sanalah Tuhan memanggil dia agar dia dipakai untuk memimpin bangsa Israel itu keluar dari perbudakannya. Artinya Allah lah yang mengeluarkan bangsa itu. Allah lah yang memerdekakan bangsa itu. Allah memakai Musa menjadi pemimpin. Ini yang kita lihat pada nats khotbah kita saat ini, di mana Musa merespon panggilan itu. Ketika Tuhan memanggil dia dan menyatakan kuasanya terhadap Musa, Musa meresponnya, dan dia pamit kepada mertuanya Jitro agar dia diizinkan kembali ke Mesir. Dia merespon panggilan Tuhan. Kalau kita pikir mungkin ada banyak bayang-bayang yang ada dalam kehidupan daripada Musa itu. Karena dulu kan dia lari dari Mesir karena terancam nyawanya. Tapi karena Tuhan telah menunjukkan mujizatnya, karena Tuhan telah menunjukkan kuasanya, karena Tuhan telah memperlengkapinya, sehingga dia turut serta di dalam panggilan itu. Dia tahu Tuhan yang panggil, Tuhan pasti memperlengkapinya. Sehingga dia berangkat. Dia berangkat beserta dengan keluarganya untuk pergi ke Mesir, agar dia menyatakan segala kehendak Tuhan berhadapan kepada Firaun yang menjadi pemimpin bangsa Mesir pada saat itu. Dia berhadapan langsung. Saudara yang terkasih, kita lihat bagaimana Musa sungguh-sungguh percaya terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan Tuhan berjanji di sana, seperti yang telah tertulis di nats sebelumnya, bahwa penyertaan Tuhan hadir sesuai yang dikatakan, kemanapun kamu pergi, bawalah tongkat itu yang mengingatkan tentang kuat kuasa Tuhan yang menyertai dia. Dan semuanya itu dia lakukan sesampai dia di Mesir. Dia langsung menghadap Firaun, dan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang dia lakukan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apa yang hendak kita lihat dalam nats ini, bahwa kemerdekaan bangsa Israel itu adalah sungguh-sungguh karya Allah dalam kehidupan mereka. Allah yang memerdekakan mereka, Allah yang mengeluarkan mereka dari perbudakan itu. Sampai begitu banyak yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Tadi dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Mengapa? Mengapa Allah harus mengeraskan hati Firaun? Mengapa tidak membiarkan begitu saja pergi? Mengapa itu yang dilakukan oleh Tuhan? Tujuannya adalah agar bangsa Mesir juga dan bangsa Israel juga melihat tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu nyata. Dari 10 tulah yang terjadi, itu yang dinyatakan agar
Mereka melihat begitu besarnya kuasa Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakannya di ayat yang ke-23, tujuan Allah membebaskan mereka agar mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Agar mereka merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah yang terjadi. Sehingga sampai kepada tulah ke-10. Hati Firaun itu masih keras. Dan tulah ke-10 itulah yang membuat dia hatinya melunak karena kematian anak sulung. Kematian anak sulung. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemerdekaan daripada bangsa Allah itu. Bangsa Israel yang merupakan anak Allah. Dan bahkan Allah menyebutnya adalah anak sulungnya. Adalah merupakan karya Tuhan dalam kehidupan bangsa itu sendiri. Bukan karena kekuatan mereka. Bukan karena perjuangan mereka. Tetapi seutuhnya adalah karya Tuhan. Mari kita lihat dalam kehidupan kita juga. Tuhan telah memerdekakan kita. Yesus telah memerdekakan kita dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan dari perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kamu tidak hamba dosa lagi, tetapi menjadi hamba kebenaran. Hamba yang tadinya merupakan hamba yang diperbudak oleh dosa, menjadi memiliki kemerdekaan. Tuhan Yesus telah memerdekakan kehidupan umat manusia dari perhambaan dosa. Untuk itu, marilah kita hidup di dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan lagi ada yang memberikan hidupnya diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh keinginan-keinginan dagingnya. Kita sudah dimerdekakan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tahu kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini justru membawa kemerdekaan. Itu jelas dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, sehingga aku harus membebaskan semua belenggu-belenggu dan membebaskan segala ikatan-ikatan yang membuat manusia itu diperbudak oleh dosa, diperbudak dan ditindas oleh kehidupan-kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus datang memerdekakan kita. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa kita, terkhusus di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, yang beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan yang merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu jelas dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar, merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena memang tidak dapat dicerna oleh pikiran bagaimana pahlawan-pahlawan kita dengan bambu runcing bisa mengalahkan kekuatan senjata yang begitu canggih. Bagaimana mungkin yang dulunya telah terkotak-kotak. Kita tahu dulunya sudah banyak suku-suku dengan kehidupan suku-suku dan di daerah masing-masing, tetapi menjadi bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Itu sungguh-sungguh memang anugerah Tuhan kalau kita pahami. Karena memang dulunya sudah terpecah-pecah, tetapi untuk merebut kemerdekaan itu, di sanalah kita lihat Tuhan bekerja memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Sebagaimana tadi dikatakan jelas, agar kita sungguh-sungguh hidup menyatakan kemerdekaan itu. Kita tidak ada lagi penindas antara sesama. Kita tidak akan lagi menjadi penindas antara sesama. Karena setiap umat manusia adalah ciptaan Allah.
Karena setiap umat manusia, siapapun dia, di situ ada gambaran Allah. Sehingga kita akan memperlakukan setiap umat manusia, siapapun dia, dengan cinta kasih. Itu juga jalan kita untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua juga, apalagi di situasi COVID sekarang ini, bagaimana kita di dalam kehidupan berbangsa dan negara yang telah diberikan kepada kita kemerdekaan dalam hidup kita yang terpimpin, bukan kemerdekaan yang kebablasan, yang bahkan bisa mungkin membuat sesamanya menjadi tertindas dan yang lain. Apalagi di situasi saat ini, ketika setiap pribadi menganggap COVID tidak ada, sudahlah seperti apa, sehingga melakukan kebebasannya. Ketika disuruh untuk taat, menganggap kita ini sudah diperbudak dan yang lain, kita tidak bebas lagi, bahkan menganggap sesukanya apa yang mau dilakukan. Itu sama halnya kita juga menjadi budak. Budak dalam arti kita tidak menjadi diperhamba oleh keinginan-keinginan daging kita. Sebenarnya orang yang merdeka tidak akan diperhamba oleh apapun lagi. Namun dia bisa membuat setiap kehidupannya membawa kemerdekaan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, marilah kita menyadari sebagai orang-orang yang merdeka, yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari kuasa dosa, yang telah Tuhan angkat kita dari budak dosa menjadi anak-anak yang merdeka. Hiduplah di dalam kemerdekaan itu. Merdeka di dalam Tuhan, merdeka mengikut Yesus, merdeka menyatakan kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah mendengar firman, di mana oleh kuasa tangan-Mu Tuhan, Engkau memerdekakan bangsa-Mu. Engkau memulihkan mereka. Tuhan, begitu besar kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh takjub oleh karena karya-Mu yang telah memerdekakan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami juga, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk memerdekakan kami dari budak dosa, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka dari dosa tersebut, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka membawa kebaikan, merdeka membawa kasih kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau ingatkan kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi.
Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu saat ini. Kami menyerahkan seluruh hidup jiwa raga kami ke dalam tangan. Karena Engkau Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang memohon kepadamu. Kami datang membawakan seluruh kehidupan keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan yang terbaik di hadapan. Berikan Tuhan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Saling mengasihi, saling memahami di tengah-tengah keluarga kami. Suami, istri, orang tua dan anak. Anak mampu juga menghormati orang tua. Tuhan, biarlah setiap keluarga kami juga menjadi gereja-gereja kecil yang mampu bersaksi di tengah-tengah kehidupan. Sehingga Tuhan, semua keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini juga kami membawakan ke hadapan. Jika di tengah-tengah perjalanan setiap keluarga umat-Mu ada pergumulan yang mereka hadapi, di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, saat ini kami bawakan ke hadapan-Mu Tuhan. Kuat kuasa tangan-Mu lah yang bisa memberikan jawaban dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu. Agar Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka boleh selesaikan dengan baik, saling mengerti, saling memahami, dan saling mencintai. Dan tetap Tuhan mengingat setiap apa yang sudah mereka janjikan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga membawakan anak-anak kami ke hadapan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak kami yang saat ini mereka hidup di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Biarlah Tuhan mampukan mereka agar anak-anak kami juga mampu memahami situasi saat ini dan mereka boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam setiap proses pembelajaran mereka juga, biarlah juga Tuhan yang memberkati para guru, memberkati orang tua juga yang mendampingi mereka di rumah masing-masing. Berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan agar situasi saat ini juga boleh dipakai oleh setiap orang tua mendampingi anaknya lebih dekat lagi, lebih aktif lagi untuk mengisi setiap kehidupan anak-anaknya. Tuhan, kami mau membawakan kehidupan bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan buat bangsa kami ini. Berkatilah Tuhan para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar di situasi saat ini juga Tuhan, mereka mampu untuk memimpin bangsa ini di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Mampu tetap mempersatukan bangsa ini, mampu tetap menghapuskan segala penindasan-penindasan dalam segala bidang kehidupan. Mampu tetap Tuhan menghargai setiap kebebasan-kebebasan rakyatnya dan mengayomi, melindungi setiap masyarakat yang dipimpinnya. Tuhan, kami juga mau berdoa kepada-Mu. Berkatilah Tuhan perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja yang saat ini juga kami menghadapi begitu banyak tantangan di situasi pandemi ini. Tolong Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan para hamba-Hamba, agar kami dapat menyikapi situasi saat ini. Kami Tuhan memohon Roh Kudus, kuatkan kami para hamba-Mu, agar kami sungguh-sungguh bersandar kepada-Mu, memohon hikmat yang daripada-Mu Tuhan di situasi ini. Jangan biarkan pikiran kami, jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami,
kami adalah hamba. Kami harus bertanya kepadamu, dan sungguh-sungguh suara-Mu lah Tuhan yang harus kami dengarkan. Berkati Tuhan semua pelayanan di tengah-tengah gereja, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus buat jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, yang terpapar di COVID-19 saat ini. Jamahlah mereka Tuhan oleh kuat kuasa tangan Tuhan, agar untuk hari yang akan datang mereka sembuh dari sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh memuji memuliakan nama-Mu. Berkati segala proses pengobatan yang mereka jalani saat ini, dan biarlah tetap mereka berpengharapan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat situasi COVID yang semakin melonjak, baik di Sumatera dan Jawa, di tengah-tengah, di bangsa Indonesia kami dan seluruh dunia saat ini juga. Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami. Selamatkan Tuhan dunia ini, selamatkanlah bangsa kami ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan. Lepaskan kami dari pandemi ini Tuhan. Biarlah kami semakin menyadari tidak ada hak yang harus boleh kami sombongkan dalam hidup ini. Tidak ada yang harus bisa kami banggakan apapun dalam hidup ini. Di situasi ini kami disadarkan, kami sungguh-sungguh harus mengandalkan Tuhan. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami umat-Mu. Lepaskan kami, lepaskan dunia ini dari pandemi ini, oleh karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu yang berdosa, Engkau telah memerdekakan kami dari dosa. Untuk itu Tuhan, biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian buat Tuhan dan kita memberikan persembahan buat Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Koras buat kita semua. Shalom. Salam. Shalom.